rekan kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi UTS, yang dimana di anggota kelompok ada Ahmad Ristiadi, kemudian ada Dwi Iwan Setiawan, ada Ridho Rizky Pribadi, dan Muhammad Taufik H. Next. Kemudian ada latar belakang yang dimana pada kesempatan ini kami bakalan memaparkan hasil pengerjaan ujian tengah semester yang telah kami selesaikan. Tes ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan saya terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Next. Yang pertama yaitu definisikan apa itu sistem kontrol Fuji dan jelaskan dalam satu paragraf. Jadi, pembahasan dari sistem kontrol Fuji ialah suatu sistem pengendalian yang menggunakan logika Fuji untuk menangani ketidakpastian dan ketidaktepatan data dalam proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan sistem kontrol konvensional yang bergantung pada model matematis yang presisi, sistem kontrol Fuji meniru cara berpikir manusia dengan menggunakan aturan berbasis bahasa alami, yaitu if-then, dan nilai keanggotaan untuk mempresentasikan variabel input dan output. Next, untuk soal nomor 1.2 bakal dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwi Iwan. Untuk soal yang kedua ini, sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu. Kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari. Dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi paling banyak mencapai 600 pasang per hari. Dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Kemudian gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Untuk grafik pada permintaannya itu, dari yang grafik turun dari nilai 1 langsung pada nilai 1.000, turun langsung ke 5.000. Dan untuk yang grafik naik dari nilai 1.000 naik menjadi nilai 5.000. Untuk keanggotaan, yaitu pada keanggotaan turun 1, 5.000 dikurangi X per 4.000, 0. Yaitu X lebih kecil sama dengan 1.000. Kemudian 1.000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5.000. Atau antara 1.000 sampai 5.000. X lebih besar dari sama dengan 5.000. Dan untuk keanggotaan naik, X kurang 1.000 per 4.000. X kurang dari sama dengan 1.000. Kemudian di antara X di antara 1.000 sampai 5.000. X lebih besar dari sama dengan 5.000. Dan jika permintaan 4.000 pasang sepatu, maka untuk keanggotaan naik 4.000 berarti 4.000 kurangi 1.000 per 4.000. Nilainya 0,75. Dan untuk keanggotaan turun, nilainya 4.000. Sama dengan 5.000 kurang 4.000 per 4.000. Nilainya 0,25. Dan untuk persediaannya itu, pada nilai sedikit dari nilai angka 1, turun pada 100, turun sampai 600. Kemudian untuk pada nilai yang banyak dari angka 100 naik drastis sampai nilai 600. Untuk anggotaan yang sedikit, Y sama dengan 600 kurang Y per 500. Y kurang dari sama dengan 100, dan Y di antara 100 sampai 600. Y lebih besar sama dengan 600, kemudian untuk keanggotaan banyak, Y sama dengan Y kurang 100 per 500. Kemudian Y kurang dari sama dengan 100, dan Y di antara 100 sampai 600, dan Y lebih besar sama dengan 600. Dan jika permintaan 500 pasang sepatu, maka keanggotaan naik untuk 500 sama dengan 500 kurang 100 per 500, nilainya itu 0,8. Dan untuk keanggotaan turun,
Y-nya 500 sama dengan 600 kurang 500 per 500 sama dengan nilainya 0,2. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk soal berikutnya yaitu jelaskan apa itu himpunan fuzzy dalam satu paragraf. Boleh di next. Jadi untuk pembahasannya itu, himpunan fuzzy adalah himpunan yang tidak memiliki batasan tegas dalam menentukan keanggotaan suatu elemen. Tidak seperti himpunan klasik yang hanya mengenai anggota dan bukan anggota, yaitu 0 atau 1. Dalam himpunan fuzzy, tiap elemen memiliki derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Ini memungkinkan representasi informasi yang lebih fleksibel dan realistis dalam kondisi yang tidak pasti atau samar, seperti tinggi, rendah, cepat, atau lambat. Boleh di next. Selanjutnya pada soal 2.2, yaitu misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda untuk umur kurang dari 35 tahun, parubaya itu di antara 35 tahun sampai 55 tahun, kemudian tua itu umur lebih dari 55 tahun. Dan soalnya itu, yang pertama buatkan solusi klasik set beserta kurvanya. Yang kedua solusi fuzzy set beserta kurvanya. Untuk graph setnya yaitu jika X 34 tahun, itu untuk yang lebih muda X sama dengan 1. Jika X sama dengan 3,5 tahun itu X muda itu sama dengan 0 atau tidak muda. Bisa terlihat untuk grafiknya. Kemudian untuk fuzzy setnya itu, jadi untuk muda dia turun di antara sampai 50 tahun, kemudian untuk parubaya itu di antara 35 sampai 55, kemudian untuk tua itu lebih dari 55 tahun. Dimana itu jika X 40 muda sama dengan 0,5, kemudian parubaya itu X sama dengan 0,5, kemudian X tua sama dengan 0. Kemudian jika X sama dengan 50, untuk X muda sama dengan 0, untuk parubaya 0,5, X tua sama dengan 0,25. Di next. Baik, untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Taufik H. Baik, selanjutnya soal selanjutnya itu buatkan matriks deskripsi dan karakter antara himpunan fuzzy dan himpunan klasik. Boleh di next. Untuk aspeknya yang pertama itu aspek nilai keanggotaan. Pada himpunan klasik nilai keanggotaannya hanya ada 0 atau 1. Sedangkan pada himpunan fuzzy nilainya itu kontinu antara 0 hingga 1. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu batas, di mana pada himpunan klasik itu tegas, yaitu clear cut. Sedangkan pada himpunan fuzzy itu tidak tegas, yaitu vague. Kemudian aspek yang ketiga itu keanggotaan. Pada himpunan klasik keanggotaannya tidak tumpang tindih, sedangkan pada himpunan fuzzy keanggotaannya itu bisa tumpang tindih. Aspek selanjutnya itu fungsi keanggotaan, di mana pada himpunan klasik itu menggunakan fungsi keanggotaan diskrit, sedangkan himpunan fuzzy itu menggunakan fungsi keanggotaan kontinu seperti segitiga, trapesium, atau Gauss. Aspek selanjutnya itu representasi realita, di mana himpunan klasik cocok untuk kondisi yang pasti, sedangkan untuk himpunan fuzzy cocok untuk kondisi yang tidak pasti. Dan aspek yang terakhir yaitu aplikasi umum, di mana himpunan klasik itu dapat diaplikasikan melalui logika boolean maupun pada basis data. Sedangkan himpunan fuzzy bisa diaplikasikan pada sistem kontrol, AI, dan pengambilan keputusan.
Next. Nah, kesimpulan. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh bukan hanya menjadi indikator prestasi, tetapi juga menjadi dasar untuk perbaikan ke depan. Dengan memahami hasil dan umpan balik dari UTS yang telah dikerjakan, kami berharap dapat meningkatkan motivasi belajar kami, memperbaiki strategi belajar, dan juga lebih siap menghadapi ujian akhir semester atau UAS nanti. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.